Chapter 14 dengan judul Dupa. Yangkai berlatih sampai matahari terbenam, baru kemudian dia berhenti. Bahkan setelah periode waktu ini, bukan saja dia tidak lelah, dia bahkan merasa lebih hidup. Sejak dia bergabung dengan kerangka emas itu, kekuatannya sepertinya meroket. Berjalan 20 mil hari ini bahkan tidak membuatnya lelah. Bahkan dengan tambahan berat karung beras yang tidak membuatnya juga lelah. Hanya ketika dia mengolah tubuh pemarahnya, dia benar-benar akan merasa tertekan. Memikirkan latihan pagi itu, Yangkai tidak bisa membantu tetapi bergidik. Tekanan itu seperti langit dan bumi sedang menghancurkannya, mengerikan. Tetapi dengan tekanan yang datang, maka perkembangannya juga datang. Tanpa tekanan ekstrim, bagaimana mungkin Anda bisa maju? Hanya dengan begitu, potensi sejati seseorang akan terlihat, dan hanya dengan begitu, kekuatan Anda akan tumbuh. Langkah demi langkah, setiap kali melanggar batas Anda. Meskipun saat ini, bahkan setelah membuang sejumlah besar pukulan dan tendangan, Yangkai belum merasakan kelelahan. Dia tidak merasa tegang. Bagaimana dia bisa memaksakan potensinya dan meningkat? Ini membuat segalanya sulit dan membuatnya depresi. Rangka itu juga memberinya pemulihan yang ekstrim, membuat keterampilan dasar sekolah tidak berguna. Apakah itu berarti dia hanya bisa berlatih selama setengah jam setiap hari saat matahari terbit? Siang hari memiliki sekitar 12 jam penuh, namun ia hanya bisa berlatih selama setengah jam. Apa yang akan dia lakukan sepanjang waktu itu? Tidur. Itu jelas tidak mungkin. Yangkai segera menolak ide itu. Sementara ia tanpa sadar memasak, Yangkai memikirkan bagaimana ia harus berlatih sampai kelelahan. Jika ada orang yang lain yang mengetahui hal ini, mereka akan tertawa sampai mati. Praktisi lain mungkin lebih mudah, tetapi Yangkai ingin memaksakan dirinya hingga batasnya. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa memikirkan metode yang bagus. Meskipun alasan utama Yangkai membutuhkan ramuan untuk membantu meningkatkan pelatihannya, ada juga metode lain. Tetapi pada akhirnya, semua metode ini memiliki satu kesamaan. Mereka membutuhkan uang. Di Sky Tower, poin kontribusi adalah mata uang. Sayangnya, Yangkai miskin dan hanya memiliki 12 poin. Setelah nasi selesai dimasak, dia melahap beberapa mangkuk. Meskipun tidak ada lauk pauk dan dia hanya bisa makan nasi, Yangkai sudah sangat puas. Itu adalah satu-satunya makanan dalam beberapa hari terakhir yang membuatnya kenyang. Setelah makan malam, dia tidak bisa pergi kereta, jadi dia pergi mandi. Setelah itu, dia berbaring dan pergi tidur. Melanjutkan latihannya tidak akan ada hasil, jadi dia mungkin juga mencoba untuk menyelesaikan masalah itu. Pertimbangan solusinya untuk mempercepat kecepatan kerja. Setelah berpikir sebentar, tiba-tiba dia ingat buku hitam. Salah satu halaman memiliki sesuatu di dalam. Jadi Yangkai berpikir bahwa halaman lain juga akan sama. Jadi jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia bisa membuka segel setiap halaman. Halaman pertama berisi kerangka emas, yang juga menjadi penyebab kesulitannya saat ini. Sedangkan yang kedua berurusan dengan metode untuk mengolah tubuh tempel dengan kerangka emas. Namun halaman ketiga tetap kosong. Dia mencoba untuk menguraikannya, tetapi Yangkai menyimpulkan dia belum cukup kuat. Dengan halaman pertama dan kedua dibuka, Yangkai bisa mulai mempelajarinya. Tapi setelah setengah hari yang baik, dia masih tidak bisa memahaminya. Sampai dia secara tidak sengaja membuka halaman ketiga dan pergi kesurupan. Yangkai mengelukkan kening. Ketika dia mulai membaca halaman ketiga, hampir seketika kata-kata emas yang tak terhitung mulai muncul di halaman dan melompat ke pikirannya. Kemudian pusaran air kecil mulai muncul di tengah halaman. Dari sana muncul pembakar dupa yang antik. Pergantian peristiwa ini membuat Yangkai kaget, tetapi dengan cepat dia mulai bersuka cita. Benar, bukankah dia menembus ke tahap keempat pagi ini? Jadi malam dia masih di tahap ketiga, tapi hari ini di tahap keempat. Jadi itu sebabnya dia tidak bisa mengakses halaman ketiga sebelumnya.
meskipun hanya satu tingkat, itu masih menghambat kemampuannya untuk memahami halaman ketiga. Setelah dia memikirkan hal ini, Yang Kai tidak bisa membantu tetapi merasa menyesal. Jika pagi ini dia menemukan ini, maka dia tidak perlu membuang waktu sekarang memikirkannya. Menenangkan jantungnya yang berdetak, Yang Kai memegang pembakar dupa dan dengan hati-hati memeriksanya. Ukuran burner ini tidak besar dan merupakan barang umum yang digunakan orang. Tapi itu setengahnya disegel, dengan tutup di mulut dan beberapa lubang. Itu juga antik dan berkualitas luar biasa, tetapi sama sekali tidak menarik perhatian. Dengan lembut dia mendengus, tetapi tidak ada bau dan perlahan dia menurunkannya. Terbuat dari apa? Bahkan setelah beberapa saat, Yang Kai masih tidak tahu, tetapi hanya bisa meneruskan informasi yang tercetak di benaknya. Setelah jeda singkat, Yang Kai membuka matanya dan tatapan aneh di dalamnya. Menurut informasi dalam pikirannya, pembakar dupa ini dapat membantunya selama pelatihan. Pembakar itu sendiri tidak memiliki sifat khusus. Namun, jika Anda mengumpulkan herbal dan membakarnya, aroma yang dikeluarkan akan membantu Anda selama pelatihan. Jamu yang berbeda diperlukan untuk tahapan yang berbeda. Sayangnya, Yang Kai memiliki beberapa keraguan. Tanaman yang diperlukan untuk membuatnya pada levelnya saat ini adalah bunga berdaun 3 atau bunga roh chaos dan rumput pohon jedi mati. Menurut pemahamannya, nilai kedua herbal ini tidak tinggi, tapi mereka sangat sulit ditemukan. Mereka juga memiliki sejumlah kecil racun. Terhirup dalam waktu singkat, racun-racun ini akan merusak tetapi bertahun-tahun akumulasi dalam tubuh Anda benar-benar akan melukai Anda. Apakah kedua ramuan ini benar-benar efektif dalam membantunya? Tumbuhan ini pasti tersedia di Contribution Hall, tetapi dengan kepribadian Pak Tua Meng, dia pasti akan membebankan harga tinggi untuk mereka. Dan dengan hanya sedikit poin dalam kepemilikannya, bagaimana dia bisa membelajarkan seperti itu? Hanya ada satu opsi yang tersisa. Dia harus pergi ke Black Wind Mountains untuk mencari mereka sendiri. Yang Kai sudah berburu di sana sebelumnya, jadi mungkin akrab dengan geografinya, dan mungkin herbal juga ada di sana. Besok ke gunung dia akan pergi. Dengan masalah yang saat ini dipecahkan, Yang Kai perlahan tidur. Tetapi sebelum dia tidur, dia memeriksa halaman keempat agar tidak mengulangi tindakan memalukan pagi ini. Sayangnya, tidak ada yang muncul. Sepertinya tempat body fort steak tidak cukup untuk halaman ini. Keesokan paginya, Yang Kai bangun pagi-pagi. Latihan kemarin sudah memiliki dampak yang begitu besar pada kultivasinya. Jadi, tentu saja dia memanfaatkan sepenuhnya waktu singkat yang harus ia kultivasi. Belum lagi, dia bukan orang yang malas. Sementara memendamkan dirinya dalam udara atau gas ungu timur yang lambat tapi dengan kekuatan surga dan bumi yang meresap, kepalan tempat body record mungkin secara bertahap terbuka. Sementara dia satu panggung lebih kuat dari kemarin, Yang Kai masih tidak membuat banyak kemajuan di tinju. Anda hanya bisa melakukannya 20 kali, dan ketika dia menyentuh punggungnya, rasa sakit yang menyiksa merespon. Punggung, pinggul, dan tulang sakit semuanya. Rasanya seperti kacang yang pecah. Menghirup seteguk gas ungu, indera tubuhnya, ketika energi menjadi lebih jelas, meridiannya terbuka, dan mulai mengusir kotoran di tubuhnya. Bersambung. Oke guys, itu dia chapter ke-14 ya. Jadi di sini dia sudah mulai menemukan dupa ya. Dupa ini seperti tungku pembakar untuk membuat alkimia. Jadi kita tunggu kelanjutannya, apakah si Yang Kai akan pergi mencari herbal di gunung, dan dengan herbal itu apakah meningkatkan kultivasinya menjadi level yang lebih tinggi. Mari kita simak chapter ke-15. Thank you, check it out.